Halo, kembali lagi di Baik Apa Aja Channel. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol soal politik dan kehidupan sosial yang ada. Wait a minute. Kembali di Baik Apa Aja Channel, kita di sini akan ngobrol soal politik dan hal-hal yang viral di sekitar kita. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton Baik Apa Aja Channel, yang mana di video pertama yang kita upload kita sudah ditonton oleh 20.000 viewers dan 130 komentar. Kami berdua sebagai produser di Baik Apa Aja Channel tidak menyangka video yang kita buat secara iseng-iseng itu bisa membuat banyak orang menonton dan berminat untuk menyaksikan video kami. Terima kasih. Meskipun komentar-komentar yang ada sedikit menjudutkan dan menganggap kita sebagai buzzer, itu tidak apa-apa, namanya demokrasi, kita serahkan kepada penonton untuk menilainya. Tapi kali ini kita akan membahas soal film dokumenter yang berjudul Dirty Food, garapan dari Watchdog Documentary yang disutradari oleh Dandi Laksono, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari. Ketiga orang ini merupakan pakar hukum tata negara yang semenjak era pemerintahan Jokowi cukup aktif mengkritisi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa melanggar etika hukum, seperti itu. 2 hari di-upload di YouTube, ternyata film dokumenter ini sudah ditonton hampir 7 juta orang dan berhasil menjadi perbincangan di media sosial. Film ini dituding oleh sebagian masyarakat, utamanya pendukung 02, dianggap sebagai film yang tidak netral. Ya, saya setuju, ini tidak netral. Dan ini film ini memang berpihak kepada siapa? Berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada akal sehat, dan berpihak kepada masyarakat, dan bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa di Pilpres kali ini demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Karena beberapa kali sudah banyak sekali digital yang menunjukkan bahwa adanya instrumen negara maupun kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan pasangan 02. Ya, film ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana negara berpihak kepada pasangan 02 melalui instrumen bansos, aparat penegak hukum, maupun menteri-menteri yang terlibat secara aktif dalam kampanye, dalam menyukseskan kemenangan 02. Tapi di sisi lain, film ini juga bukan hanya menyerang 02, di 03 juga demikian. Di beberapa klip di video ini juga menunjukkan bahwa ada pengerahan aparat hukum maupun pengerahan PJ Bupati di Papua sana yang bertujuan untuk memenangkan pasangan 03, dalam hal ini Ganjar dan Mahfud. Di sisi lain juga pasangan 01 juga mendapat sedikit serangan dari film ini berupa aktifnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang menjadi tim ses pasangan 01 yang membuat potensi konflik kepentingan itu terjadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai beranggapan bahwa setiap film, setiap produk jurnalisme itu harus netral. Tidak. Jurnalisme itu harus objektif, iya, tapi dia juga harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Lagi-lagi berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada demokrasi, berpihak kepada akal sehat, dan berpihak kepada kebenaran. Agar masyarakat kita yang di bawah itu mengetahui bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja, demokrasi kita mengalami kemunduran, demokrasi kita masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, melalui video ini, saya mengajak teman-teman untuk lebih cerdik lagi, lebih bijak lagi dalam memilih pemimpin kita di masa depan, seperti itu. Perkara kecurangan semenjak pemilu langsung dilaksanakan di tahun 98, kecurangan itu pasti terjadi. Kecurangan yang melibatkan aparat penegak hukum, birokrasi maupun kebijakan itu sering dilakukan, namun tarafnya mungkin tidak sevulgar sekarang. Bisa jadi tahun sebelumnya itu lebih smooth maupun lebih soft. Dan teman-teman sadari bahwa kita sebagai pemilih harus lebih bijak dan bisa menggunakan akal sehat kita dalam memilih pemimpin di masa depan. So, besok kita akan memilih, dan jangan lupa pilih berdasarkan akal sehat, pilih berdasarkan rekam jejak mana yang bisa memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.